Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya bersama rekan saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang media pendidikan dan sumber pembelajaran IPS. Untuk teman-teman semuanya, saksikan terus video ini ya, jangan di-skip. Perkenalkan, nama saya Jenny Rizkiana, NPM 2001070014. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian media pendidikan. Media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Selanjutnya, fungsi media. Yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Kedua, media dapat mengatasi ruang kelas. Ketiga, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Keempat, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Serta yang kelima, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Jenis-jenis media dalam pengajaran IPS. Yang pertama, alat-alat visual yang dapat dilihat, misalnya gambar, ilustrasi, grafik, poster, peta, dan globe. Yang kedua, alat-alat yang bersifat auditif atau hanya alat yang dapat didengar, misalnya radio dan rekaman pada tape recorder. Yang ketiga, alat-alat yang dapat dilihat dan didengar, misalnya televisi, film, benda-benda 3 dimensi yang biasanya dipertunjukkan seperti model, bak pasir, peta elektris. Yang keempat, dramatisasi atau bermain peran, sosiodrama, sandiwara, boneka, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Yang kesatu, untuk memperjelas informasi pada waktu tatap muka dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, melengkapi dan memperkaya informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menambah variasi dalam menyajikan materi. Yang keempat, mendorong terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dan guru. Kelima, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Serta yang keenam, mudah dicerna dan tahan lama dalam menyerap pesan-pesan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh... Kenalkan, nama saya Juwita Tiarawati, NPM 2001071012. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sumber belajar atau learning source didefinisikan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber pembelajaran merupakan proses komunikasi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti sumber, yaitu guru, dan penerima pesan, yaitu murid. Selanjutnya, fungsi sumber belajar. Pertama, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat tulis. Kedua, meningkatkan pengembangan anak dalam berbahasa. Ketiga, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Keempat, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak. Kelima, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Terakhir, meningkatkan pengembangan anak dalam berbahasa, yaitu dengan komunikasi dengan narasumber. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar. 1. Tempat atau lingkungan alam sekitar di mana saja seseorang dapat melakukan belajar, misalnya perpustakaan, museum, sungai, gunung, dan lain-lain. 2. Benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya tingkah laku bagi peserta didik, misalnya candi, masjid, dan sebagainya.
3. Buku, yaitu segala macam jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, misalnya buku pembelajaran, koran, majalah, dan lain-lain. Keempat, peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya kerusuhan, bencana alam, dan peristiwa lainnya. Terakhir, manfaat sumber belajar. Pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik, misalnya karya objek wisata, yaitu museum, kebun binatang, candi, dan lain-lain. Kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dilihat secara langsung dan konkret, misalnya denah, foto, dan lain-lain. Ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam ruang, misalnya narasumber dan film. Keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru, misalnya buku bacaan, majalah, dan ensiklopedia. Kelima, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.